Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami, sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus, mampukan kami agar boleh melakukan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Tesalonika 4 ayat 13 yang berbunyi, "Kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah ada suatu pengharapan besar di tengah suasana duka cita. Di dalam kita menjalani kehidupan sebagai umat manusia di dunia ini, secara pasti kita akan mengalami suatu duka cita atau kesedihan yang sangat mendalam apabila kita sebagai pribadi-pribadi orang yang bersaudara kandung, satu bapak, satu ibu, tetapi karena wabah pandemi COVID-19 ini menyebabkan hidup secara terpisah dengan keluarga dan saudara-saudara kandung kita itu. Kita bisa saja mengatakan bahwa perjalanan hidup kita yang berat ini tidak terasa lengkap jika kita belum bisa saling mengunjungi untuk berkumpul, melepas rindu, saling ketemu dengan sesama saudara anggota keluarga kita masing-masing itu. Keterpisahan karena faktor tempat tinggal atau domisili saja dengan orang-orang yang kita kasih dan sayangi dalam hidup kita di muka bumi ini, sungguh memang kita rasakan adanya berat hati. Akan tetapi kehilangan orang yang terkasih karena terjadinya suatu kematian atau meninggalkan kita untuk selama-lamanya dari dunia ini, tentu saja akan terasa jauh lebih berat dan membekaskan rasa kehilangan yang tidak akan teratasi hingga kita bertemu kembali kelak dengan mereka di tempat yang tidak seperti di dunia ini lagi. Kepada jemaat atau umat Kristen mula-mula di Tesalonika yang merenungkan tentang kematian, atau orang-orang yang sudah mendahului orang-orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini, sehingga Rasul Paulus menuliskan kepada mereka, "Kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan." Firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus dan yang ditujukan kepada jemaat Kristen, umat yang beriman percaya kepada Kristus di Tesalonika dulu ini, maupun kepada kita juga sekarang ini, mau mengajarkan dan mengajak kita supaya kita sungguh-sungguh menyadari bahwa sebagai orang yang beriman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus pada masa kini dan seterusnya, agar kita dapat memberlakukan hidup kita ini dengan suatu pengharapan yang besar akan bertemu lagi dengan mereka untuk bersama-sama mereka selama-lamanya di hadirat Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai pribadi atau keluarga orang yang mengaku beriman percaya kepada Kristus, kita harus sadari betul bahwa tidak ada pengalaman hidup yang meninggalkan bekas begitu mendalam seperti halnya perpisahan antara kita dengan orang yang kita kasih dan sayangi di dunia ini. Akan tetapi di dalam diri kita orang yang percaya kepada Kristus, yang beriman dengan teguh kepadanya, adalah bahwa hidup kita sejak di dunia ini saja sudah memiliki pengharapan besar untuk dipersatukan kembali dengan mereka dengan suasana atau keadaan yang tidak lagi seperti yang kita alami di muka bumi ini. Di dalam kitab Wahyu 21 ayat 4 dijanjikan kepada kita dan digambarkan bahwa dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu.
di tengah situasi atau keadaan duka cita dan kehilangan kontak dengan mereka yang sudah mendahului kita itu, maka janji tentang langit baru dan bumi baru tersebut dapat memberikan kepada kita tentang adanya penghiburan yang sungguh-sungguh sangat kita butuhkan di dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang hari ini boleh mengingatkan kami dengan adanya apapun yang terjadi di dunia ini, terutama akibat wabah atau pandemi COVID-19 ini, kami tidak hanya terpisah oleh karena faktor tempat atau waktu, tetapi juga dapat kami tidak ketemu sampai akhir hidup. Orang-orang yang kami sayangi dan kasihi itu telah mendahului kami, bahkan jasadnya pun tidak dapat kami lihat. Ketika dimakamkan juga kami tidak dapat ikut serta untuk menyaksikannya. Tetapi itu semua tentu membawa kami kepada suatu pemikiran iman percaya kami hanya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus telah menjanjikan hidup yang kekal bagi kami yang tetap beriman teguh hanya kepadamu. Itu sebabnya ketika saat ini kami baik secara pribadi atau keluarga menghadapi dampak dari akibat pandemi COVID-19 sekarang ini, dan juga segala penyakit apapun yang kami sedang derita sekarang ini, kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong kami untuk terbebas dari itu semua. Mujizat kesembuhan boleh dan masih terjadi dalam hidup kami umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan segalanya kepadamu. Kiranya Tuhan menolong kami. Amin.